kemurahan Tuhan kita bisa beribadah kembali pada hari ini Minggu 20 Oktober 2025. Bagi yang mengikuti secara online baik langsung dan tunda, kami ucapkan selamat bergabung. Ingatlah setiap kita beribadah besarlah labanya. Ya. Kita bangkit berdiri. Sembunyikanlah daku. Semakin dekat bumi dan langit akan berlalu seperti bintang di langit berjatuhan bagai doa alamat yang akhir manakah masa sayang suka banyak orang gugur dari iman. Oh Tuhan, tolonglah, lindungilah umat-Mu dari segala yang jahat dan najis. Sembunyikanlah daku dalam pengajaran firman, jauh dari intan yang si jahat. Berikanlah daku Tuhan, dua sayap burung nasarku terpanjang ke negeri kekal.
itulah kerinduan kami Tuhan. Saat dunia kacau balau, hilang lenyap tanpa bekas, manusia yang di dalamnya yang tidak selamat akan dicampakkan ke dalam dapur api dan belerang yang tidak terpadamkan selama-lamanya. Tempat manusia merata menangis selama-lamanya. Nasibnya nggak bisa lagi diubah. Penyesalan juga tidak ada lagi gunanya. Itulah sebabnya kami datang padamu, supaya kami selamat Tuhan. Keluarga kami selamat. Seperti Nuh saat hukuman yang dahsyat datang. Semua sekeluarga selamat. Semua selamat dengan sempurna. Itulah kerinduan Tuhan, juga kerinduan kami. Supaya kami seisi keluarga kami, semuanya selamat Tuhan. Tidak ada yang dicampakkan ke dalam dapur api dan belerang. Itu neraka selama-lamanya. Tapi kami semua beralih dari dunia ini, pindah ke tempat terindah, surga yang abadi, tempat penuh dengan sukacita dan kebahagiaan. Tidak ada di sana penderitaan, tidak ada di sana duka cita, selain bahagia selama-lamanya. Itulah kerinduan kami Tuhan. Tolonglah kami, beri kami sayap burung nasar. Itulah firman dan Roh Kudus untuk membawa kami terbang sampai ke langit yang baru, bumi yang baru, Yerusalem yang baru. Rekan-rekan kami yang masih dalam perjalanan, tibakanlah mereka dengan selamat, tidak ada yang kurang apa-apa. Kuasa setan, iblis, roh-roh jahat yang mengganggu hati pikiran kami usir dari hati pikiran kami, dari ruangan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami perintahkan engkau semua pergi dari tempat ini. Darah Yesus berkuasa, Roh Kudus melingkupi kami. Turunkan damai, sukacita, sehingga kami hidup dalam damai. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari, silakan. Duduk, kita angkat puji-pujian. Kuasa kebangkitan Tuhan. Segala kuasa
Dia akan datang sebagai raja di atas segala raja. Yang kedua sebagai hakim yang adil. Sebagai hakim yang bisa disohor. Yang ketiga sebagai mempelai. Tengah malam terdengar suara song-songlah mempelai datang. Ya, tepatnya itu mempelai laki-laki datang. Ya, behold, behold, the bridegroom is coming. Ya, mempelai laki-laki datang. Ya, kita mempersiapkan diri sebagai mempelai wanita. Ya, kita ganti nyanyi kita. Ku mendaki ke Bukit Sion. Kita pakai berdiri menyanyi dengan sukacita. Kota Sion, ya, Yerusalem baru, tempat kita yang terakhir. Kita berjalan bersama-sama, ya, saling menopang, saling mendukung dalam doa. Sebagai mempelainya. Sebagai mempelai perempuannya, ya suami berserahkan dirinya bagi kita dengan air firman-Nya yang menyucikan kita. Penuh sukacita saat kita bertemu muka dengannya. Hai mempelainya yang sempurna tak bercacat dari aku. Siapkan satu jiwa rohku berjaga sebagai mempelai perempuannya. Dan suami telah serahkan dirinya bagi kita dengan air firman-Nya yang menyucikan kita. Sukacita kita bertemu dengannya bagai mempelainya yang sempurna ada cacat dan dan dijadikan sebagai mempelainya, ya. Itulah mempelai perempuan, sebab tengah malam hanya satu suara terdengar, song-songlah mempelai laki-laki datang, ya. Kita mempersiapkan diri sebagai mempelai wanita. Mari kita mendengarkan firman Tuhan, kita bangkit berdiri.
nyanyian anak darat. Tetap berjaga menanti saatnya. Ku tahu datangnya tak lama lagi. Ku ingin segera bertemu dengannya. Betapa ku rindu masuk pesta nikamu. Bersuka cita memandang kemuliaan-Mu. Oh Tuhan gairahkan semangat rohaniku, bawa ku masuk dalam dari awal kembali. Ku nantikan datangnya Yesus mempelai surga. Dengan pelita di tangan yang bernyala, ku siapkan segalanya seperti darah bijaksana. Tetap berjaga menanti saatnya. Kau datang lama lagi. Segera bertemu dengannya. Betapa ku rindu masuk pesta nikamu. Bersuka cita memandang kemuliaan. Oh Tuhan gairahkan semangat rohaniku, bawa ku masuk dalam bawa ku masuk. Kita tunduk kepala, kita mempersiapkan hati kita menerima berkat terbesar. Itulah firman Tuhan. Kalau Allah berfirman, semua jadi, semua ada. Dari yang tidak ada pada kita menjadi ada semua. Mari kita seperti Maria dekat kaki Tuhan, mendengar setiap taburan firman Tuhan, menghilangkan rasa takut, mendatangkan sukacita, dan menjawab doa kita. Mimbar saya serahkan kepada Saudara Pendeta Muda Adarsipan. Terima kasih Tuhan, rencana-Mu Tuhan yang indah bagi gereja-Mu adalah menjadi milik-Mu sendiri, kekasih. Itulah mempelai perempuan yang akan kami Tuhan selalu diubahkan sehari lepas hari menjadi perawan yang suci, sehingga kami tampil Tuhan di hadapan-Mu tanpa cacat, celah dan kelutnya Tuhan. Tuhan yang sanggup Tuhan mengubah segala setiap kehidupan kami, mengubahkan, membenarkan, bahkan nanti menyempurnakan setiap kehidupan kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami sekalian yang akan menerima firman-Mu. Pakai lidah bibir hamba-Mu supaya apa yang disampaikan adalah murni dari isi hati-Mu. Tuhan tolong, dan juga kuasa sejat yang mau mengganggu hati pikiran kami.
bersama kami menolak di dalam satu nama. Itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah iblis kuatnya pergi dari tempat ini. Darah Yesus yang berkuasa mengurapi, membenarkan, memberikan pada kami damai sejahtera sentosa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam kasih dalam Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita bawa pada hari ini dengan tema tempat perlindungan melalui padang gurun. Ya, beberapa waktu kita sudah mendengar ada beberapa macam tempat perlindungan yang sudah Tuhan karuniakan kepada anak-anak Tuhan. Contohnya Bahtera, Tanah Goshen, dan kemarin kita sudah mendengar perlindungan mempelai, yaitu dialami oleh Rut. Tapi kita akan bawa sekarang perlindungan melalui padang gurun. Wahyu 12 ayat yang ke-13. Wahyu 12 ayat yang ke-13 sampai yang ke-16. Wahyu 12 ayat 13. Naga memburu perempuan itu. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi. Ya, ini kejadiannya pada akhir zaman. Teruskan. Ia memburu perempuan yang dilahirkan anak laki-laki itu. Ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar. Ya. Supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama satu masa dan dua masa dan setengah masa. Ya. Cukup dulu sampai situ. Jadi ini peristiwa pada akhir zaman. Perempuan ini adalah gambaran dari gereja Tuhan yang nanti disingkirkan. Ya, bahasa sekarang sering kita mendengar rapture, ya, di mana kita akan mengalami orang-orang yang dipanggil dipilih yang setia. Dia nanti akan masuk dalam penyingkiran di padang gurun. Ya, tempat ini tempat yang sangat kita nantikan. Ya, tempat yang sangat kita nantikan. Dan banyak orang merindu. Ya, satu saat kalau misalnya umur kita panjang, ya, kita akan mengalami peristiwa-peristiwa besar yang dialami banyak kehidupan. Tetapi di peristiwa besar itu hanya ada dua keadaan. Keadaan berbahagia atau keadaan yang berduka cita. Kalau dalam keadaan yang berbahagia, mereka akan diangkat oleh Tuhan di padang gurun. Ya, jadi kalau dalam pelajaran ya, di dalam akhir zaman ya seperti ada dua kali Tuhan. Ya, dua kali Tuhan. Ya, pertama pada pertengahan 3,5 tahun. Ya, pertengahan 3,5 tahun ini Tuhan mengangkat gereja Tuhan yang sudah masuk dalam ukurannya Tuhan. Nah, nanti ada ketika Tuhan Yesus datang yang benar-benar nyata dilihat oleh banyak orang, dan di sanalah terjadi penghukuman. Ya, pada yang pertama kali atau pada 3,5 tahun yang pertama Tuhan menjemput, tetapi pada setengah tahun yang selanjutnya Tuhan menghukum dunia. Ya. Nah, supaya kita tidak terhukum oleh dunia, dihukum dalam dunia oleh Tuhan, nah kita harus masuk dalam penyingkiran. Ya, ada penyingkiran, tapi sebelum penyingkiran ada juga di dalam masa praaniaya, masa kesukaran. Nanti dalam masa kesukaran itu orang Kristen masih mengalami namanya kesukaran. Ya, penderitaan. Bahkan setelah penderitaan nanti adalah masa aniaya besar 3,5 tahun. Nah, jadi pada masa 3,5 tahun ini nanti akan terjadi kesukaran yang sangat besar. Penderitaan yang sangat besar. Bagi siapa? Ya, bukan bagi dunia, ya, tetapi paling besar itu bagi anak-anak Tuhan. Karena dunia ketika mereka menyembah kepada antikris, mereka mendapatkan banyak hal. Ya,
Dan banyak juga nanti orang Kristen yang akhirnya tidak tahan terhadap sukaran besar ini, penderitaan besar dan penyesatan yang besar. Ya, belum pernah terjadi, tapi akan terjadi dan tidak akan pernah terulang kembali. Ya, tapi Tuhan juga menghukum manusia dengan tulah-tulah nanti, tulah-tulah yang membuat orang itu sangat menderita. Kalau orang-orang yang tidak kenal Tuhan, mereka penderitaannya itu, maaf tadi saya koreksi, penderitaan ini dialami oleh banyak orang juga. Tetapi yang lebih menderita nanti adalah orang-orang Kristen. Ya, sampai mereka itu harus dipenggal kepalanya kalau mau selamat. Ya, nah, makanya kita harus masuk dalam penyingkiran. Nah, penyingkiran ini ada di padang gurun dikatakan. Nah, kita lihat dulu dalam Wahyu 12. Wahyu 12 ayat yang pertama. Wahyu 12 ayat yang pertama. Perempuan dan naga. Ya. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari. Dengan bulan di bawah kakinya. Ya. Terus kan? Dan sebuah mahkota dari 12 bintang ya, di atas ini kepala. penglihatan yang ajaib, luar biasa. Hebat sekali. Karena ada seorang perempuan, dia berpakaian matahari. Ya, alasnya bulan, kepalanya bintang. Ya, tidak ada seorang pun yang bisa berpakaian matahari, yang alasnya bulan dan mahkotanya bintang. Terus kan? Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan. Ya, tetapi perempuan ini kita lihat kondisinya ini dalam ya, kita lihat di sini dia sedang mengandung dan dalam keluhan hendak melahirkan. Ya, kalau ibu-ibu tahu bagaimana dia mengandung, bagaimana dia nanti akhirnya melahirkan. Kalau laki-laki paling cuman melihat, ya melihat. Kalau saya 2 kali diizinkan Tuhan lihat langsung, ya bagaimana proses persalinan. Aduh, begitu ngeri. Ya, kadang dipegang tangan, wah sakit karena sakitnya saya. Karena sakitnya dia. Karena sakitnya dia dipegang tangan, waduh sampai mengerang. Tapi setelah itu beres. Setelah beres keluar, ternyata belum selesai. Ya. Sakitnya itu ditambah lagi dan lain sebagainya. Ya, tapi kalau yang di sesar itu paling dia rasakan sakitnya itu setelah melahirkan. Ya, bahkan katanya lebih lama. Ya, entah apapun yang jelas kalau perempuan itu kalau melahirkan dia pasti menderita. Ya, begitu juga dialami oleh gereja Tuhan. Ya, yang dalam kemuliaannya tetapi tetap dalam kondisi yang mengerikan, ya. Tapi setelah melahirkan seorang anak pasti ada sukacita. Tapi kita lihat selanjutnya. Ia berteriak kesakitan. Ya. Maka tampaklah suatu tanda yang lain. Ya, kalau dibilang tanda lain ini kebalikannya dengan tanda yang pertama. Ya, tanda lain. Ada juga nih bilang 5 anak darah yang biasanya tiba-tiba anak-anak darah yang lain. Ya, ini kebalikannya. Dari yang positif tadi, timbullah yang negatif. Terus kan? Dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar. Ya, naga merah padam yang besar. Berkepala 7 ya. Dan bertanduk 10. Ya. Dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ya, ini naga yang sangat besar. Ya, kalau saya sudah pernah terangkan pada hari Selasa, bintang yang mungkin sering kita lihat salah satunya adalah matahari. Ya. Matahari itu bukan bintang yang paling besar. Ya, bintang yang paling besar itu ada bintang yang 1.500 kali dari besarnya matahari. Nah, itu di galaksi apa saya tidak tahu. Jadi kalau kita bandingkan dengan naga ini berarti besar sekali naga ini. Ya, terus kan? Dan ekornya menyeret sepertiga. Ya, ekornya menyeret sepertiga. Dari bintang-bintang di langit. Ya, ini menunjuk pada nanti malaikat-malaikat yang jatuh. Jumlahnya diperkirakan 1/3. Tapi juga bisa juga disebut
bintang ini adalah anak-anak Tuhan. Ya, anak-anak Tuhan nanti tampil bagai bintang besar. Ya, tetapi Tuhan tunjukkan di sini satu tempat yang aman, yaitu disebutkan di sini padang gurun. Ya, kalau dalam bahasa Inggris disebut wilderness. Ya, itu artinya adalah daerah yang liar, yang belum diolah. Ya, seperti hutan atau gurun yang tidak berpenghuni dan biasanya dihuni oleh binatang liar. Ya, dan bisa disebut sebidang tanah yang tandus. Ya, itu disebut dalam bahasa Inggrisnya. Nah, tetapi inilah yang dijadikan Tuhan tempat perlindungan dan pemeliharaan. Ya, ajaibnya Tuhan. Ya, di saat orang itu mencari tempat perlindungan di gunung atau di tempat yang aman, rumah yang besar, tinggi, security yang banyak, ya, tapi Tuhan berikan di sini tempat pemeliharaan dan perlindungan itu di padang gurun. Ya. Nah, bagi kita tidak perlu tahu di mana tempatnya. Dan tidak ada satupun orang yang mendeteksi, wah ini di gunung saha, di gurun saha, di gurun apa. Kita tidak perlu tahu itu. Ya, hanya Tuhan yang tahu. Dan itu rahasia ilahi yang tidak pernah bisa dijelaskan oleh siapapun juga. Nah, tapi kita bisa bayangkan kejadian ini pada zaman Israel. Ya, ketika Tuhan memelihara suatu bangsa yang besar dengan atau melalui padang gurun. Nah, dalam Yeremia 2 ayat 2 sampai ayat 3. Nah, padang gurun ini ternyata adalah tempat di mana Israel mengasihi Tuhan. Cinta mula-mulanya itu timbul. Dan di situ juga tempat di mana Tuhan benar-benar cintanya itu begitu menggebu-gebu kepada Israel. Ya, Yeremia 2 ayat 2 sampai 3. Pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan. Ya, kita baca bersama-sama. Beginilah firman Tuhan, aku teringat kepada kasih-Mu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Selanjutnya, ketika itu Israel kudus bagi Tuhan, sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya. Semua orang yang memakannya menjadi bersalah, malapetaka menimpa mereka. Demikianlah firman Tuhan. Nah, ini juga satu gambaran bagaimana nanti kehidupan di padang gurun adalah tempat yang dikatakan tempat yang gersang, tandus, ya, tidak berpenghuni, tidak bisa orang menanam menabur, ya. Tetapi di sana Israel ini menjadi seperti buah bungaran, ya, buah bungaran itu buah yang sulung, ya. Buah sulung ini lebih diperhatikan dibandingkan buah-buah yang lain. Coba kalau kita pernah punya pohon, ya, kita mungkin rawat dari kecil, ya, setelah besar mana buahnya. Tapi setelah buahnya kelihatan masih kecil, wah itu dijaga. Terus sudah membesar, wah inilah buah pertama. Kalau buah pertama jangan seorang pun boleh mengambilnya. Ya. Apalagi buah bungaran disebut juga anak sulung. Ya, kalau anak sulung ini dikatakan berbeda dengan anak yang lain. Ini hasil pertama. Ini adalah dari, ya, kalau buah sulung itu disebut kebanggaan. Ya, jadi kalau kita sebagai anak sulung pertama, sebenarnya pertama-tama kebanggaan dari orang tua. Ya. Nah, kita lihat sekarang, jadi Israel dan gereja Tuhan kalau ada di padang gurun di sini dikatakan seperti buah bungaran dan semua orang
yang mengganggunya, memakannya, ya mengusiknya itu bersalah. Makanya Israel dan kita gereja Tuhan itu nanti akan ada di padang gurun. Dan kalau sudah di padang gurun, jauh dari mata antikris, ular. Ya, bahkan dikatakan di sini tempat yang tidak bisa dijangkau oleh setan. Ya, berarti kalau sudah tidak bisa dijangkau oleh setan, di sana sudah tidak ada lagi penyesatan. Ya, sudah tidak akan ada lagi penyesatan. Nah, kita akan belajar sekarang tentang kehidupan Israel di padang ketika menuju tanah Kanaan. Ya, ketika menuju tanah Kanaan. Nah, sekarang ketika kita menuju kerajaan sorga. Nah, kita harus juga melewati, nanti kita lihat dulu sebentar, Keluaran 13 ayat yang 17. Ya, biar nanti kita lihat sedikit demi sedikit, tidak langsung diungkapkan. Ya, ketika orang Israel menuju tanah Kanaan, ya, ada sebenarnya 2 jalan yang bisa ditempuh oleh orang Israel. Keluaran 13 ayat 17. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Ya, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. ya, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan negeri orang Filistin. Terus kan? Walaupun jalan ini yang paling Ya, dekat. walaupun jalan ini paling dekat. Terus kan? Sebab firman Allah, Sebab firman Allah. jangan-jangan bangsa itu menyesal Ya, jangan-jangan bangsa itu menyesal. apabila mereka menghadapi peperangan, Ya, apabila mereka menghadapi peperangan. sehingga mereka kembali ke Mesir. Ya, tetapi Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau dengan siap sedia berperang berjalan orang Israel dari tanah Mesir. ya. Jadi kita lihat di sini ketika Firaun membiarkan bangsa itu pergi, sebenarnya Tuhan bisa memberi opsi, ya, memberi opsi atau sebenarnya ada jalan yang paling dekat, yaitu jalan negeri orang Filistin. Kalau Bapak Ibu pernah lihat peta, ya, Israel itu kalau mau kalau dari Mesir ke Israel itu cepat sekali kalau lewat Filistin. Nah, tapi tidak ada jalan lain. Ya, dekat tetapi tidak ada jalan lain kalau mulai dekat, mau yang dekat. Tapi jalan yang paling dekat ini ada namanya mereka akan menghadapi peperangan. Nanti kita akan bedakan. Ya, padahal orang Israel ketika keluar dari tanah Mesir, mereka siap berperang, tapi tidak disuruh oleh Tuhan berperang melawan orang Filistin. Nanti kita akan lihat arti-artinya. Teruskan, Musa membawa tulang-tulang Yusuf. Ya, Musa membawa tulang-tulang Yusuf. Teruskan. Sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh. Ya. Allah tentu akan mengindahkan kamu. Ya. Maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Ya, demikianlah. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Ya, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka. Sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Ya, nah kita akan lihat sebenarnya ada 2 jalan. Yang pertama adalah jalan melalui negeri orang Filistin. Ya, jalan negeri orang Filistin ini singkat. Ya, itu clue-nya di sini, ya, kata kuncinya singkat. Ya. Karena begitu dekat dengan Mesir, dikhawatirkan oleh Tuhan nanti ketika ada peperangan kembali ke tanah Mesir. Ya. Mereka akan mudah kembali ke Mesir. Itu alasannya Tuhan. Tapi yang kedua, jalan melalui padang gurun. Jalan melalui padang gurun. Nah, yaitu harus melewati Laut Teberau, Laut Kolsom. Ya. Nanti sampai akhirnya
harus menyeberang sungai Yordan. Ya, ini banyak arti-arti rohaninya. Kalau dalam tabernakel, sungai Yordan ini menunjuk kepada pintu tirai, pintu terakhir. Tapi kalau laut Teberau, nah ini menunjuk kepada baptisan air. Ya, itu arti-arti rohaninya. Tapi kita tidak perdalam yang itu, nah kita perdalam yang lain. Nah, jadi ketika mereka melewati padang gurun, harus mereka melaluinya nanti kurang lebih 40 tahun. 40 tahun. Tapi angka 40 tahun ini bukannya rancangan Tuhan sebenarnya. Sebenarnya Israel sudah dekat dengan tanah Kanaan. Tetapi karena mereka memberontak, 40 hari mereka mengintai. Ketika mereka mengintai, mereka membawa kabar yang palsu. Yang kabar tidak baik. Sehingga banyak orang Israel nanti kecewa kepada Tuhan. Ya, tapi Tuhan akhirnya menghukum orang Israel dengan berjalan berkeliling. Keliling terus di padang gurun selama 40 tahun. Nah, 40 tahun adalah angka dari penamatan daging. Ya, penamatan daging. Karena dalam Alkitab itu banyak angka 40. Dan semua angka 40 itu menuju kepada penderitaan. Contohnya apa? Contohnya air bah turun 40 hari 40 malam. Sampai habis lenyaplah semua makhluk. Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Musa berpuasa 40 hari 40 malam. Ya, angka 40 ini artinya bagi kita adalah angka penamatan daging. Ya. Jadi pada zaman Israel, jalan yang Tuhan harus berikan kepada Israel dan juga gereja Tuhan adalah angka untuk mematikan daging. Nah, ini yang harus kita perhatikan, ya, angka 40. Sekalipun nanti di padang gurun yang nanti Tuhan sudah berikan kepada gereja Tuhan, yang nanti akan diberikan kepada gereja Tuhan 3,5 tahun. Tetapi angka 40 tahun atau angka 40 ini harus dialami oleh semua orang Kristen. Ya, penamatan daging. Daging itu sampai tidak lagi ada suaranya. Ya, banyak suara daging ya. Ya, suara daging itu biasanya ya yang mengenakan bagi daging. Itu paling sederhana. Ya. Nah, jadi kita itu ikut Tuhan, bukan ikut daging. Kalau jalan di Filistin itu sangat singkat. Ya. Jadi ikut daging ini bisa singkat, tetapi ujung-ujungnya akan terjadi, akan dipenuhi, akan ujung-ujungnya dipenuhi dengan peperangan. Ya, kekerasan. Ya, makanya Tuhan tidak membawa Israel menuju Filistin. Ya. Nah, kalau kita periksa, kalau kita mengikuti daging, akan seperti orang Israel kalau misalnya jalan Filistin. Akan terjadi kekerasan, peperangan ini artinya adalah kehancuran. Ya, kehancuran, penderitaan yang menuju penyesalan. Ya, tapi kalau kita melalui jalan salib, ya memang tidak enak bagi daging. Ya, ini jalan yang mustahil. Disuruh menyeberang laut kosong, aduh. Baru di depan ada laut kosong, orang Israel sudah kalang kabut. Tetapi Tuhan akhirnya membuka jalan. Ya, setelah buka jalan mereka semua bersuka cita. Ya. Ujung-ujungnya kalau kita ikut jalan Tuhan adalah kebahagiaan dan kemuliaan. Ya, amin. Nah, sekarang banyak sekali orang mau yang seperti jalan Filistin. Ya, yang instan. Ya, ada orang baru kenal sehari 2 hari nikah langsung. Ya, nikah langsung. Ini nikah dalam tanda kutip ya. Ada yang memang nikah beneran, ada yang mohon maaf
baru kenal sehari sudah berbuat yang tidak benar. Itu padahal nikah itu suci. Ya, ujung-ujungnya apa? Pertengkaran dan kehancuran, penyesalan. Ya, uang banyak cari, bagaimana cari uang banyak? Banyak orang dengan cara yang singkat. Ya, ujung-ujungnya pertengkaran dan penyesalan. Ya, pelarian semua pengen cara yang instan. Ya, tidak mau pelarian itu di dalam doa. Ya, akhirnya penyesalan, pertengkaran. Ya, banyak harus kita ketahui, jangan cari jalan yang instan. Ya, karena ketika orang cari jalan yang instan, seperti dikatakan oleh Tuhan, nanti mereka hancur. Dan ketika mereka hancur, mereka menyesal. Dan ketika mereka menyesal, mereka kembali ke Mesir. Ya. Nah, mungkin kita mau punya kendaraan. Ya. Dengan cara instan. Ya, mungkin ada orang nyicil, silahkan. Tetapi dipikirin dulu. Ya. Ada orang baru tahu, baru mau beli, wah kendaraan yang lumayan. Tapi dilihat sebenarnya gajinya itu empot-empotan. Kalau cicilan ditambah, belum rumah lagi, apalagi cari yang instan. Ujung-ujungnya pertengkaran, penyesalan. Ya, ada orang baru saja mungkin dapat pekerjaan. Ya sudah, mohon maaf ya, kalau cicil motor boleh, tapi kalau sudah tahu akhirnya nanti seperti apa, ya. Karena pekerjaan kita itu bisa jadi langgeng, bisa jadi ada kendala nanti. Ya pokoknya hitung-hitungan saja. Jangan cari yang instan. Ya mungkin DP-nya kecil, tapi cicilannya besar. Ya akhirnya tidak bisa bayar, minjem ke sana ke sini, tidak mau, banyak orang yang tidak mau, akhirnya salahkan Tuhan, salahkan orang. Wah ini orang nggak tahu nggak tahu kasih. Saya ini sedang sengsara misalnya. Ya, beli motor baru misalnya. Padahal bisa beli motor bekas. Tidak disalahkan kalau kita beli motor apapun juga, tapi jangan cari yang akhirnya instan, nanti ujungnya penderitaan dan penyesalan. Ya, itu arti yang sederhana. Ya. Jadi mengenai padang gurun. Nah, kita kembali mengenai padang gurun ini. Jadi di padang gurun ini kita akan menemui satu cuaca yang sangat ekstrim, ya, yaitu antara siang dan malam. Ya. Karena di sana itu curah hujan itu sangat rendah sekali. Ya. Karena curah hujan sangat rendah, bahkan sampai bertahun-tahun kadang-kadang padang gurun itu tidak ada hujan. Tapi sekalipun ada hujan, ya bukannya hujan berkat, malah hujan bencana kalau di padang gurun itu. Makanya saya sering melihat ketika hujan lebat, langsung bawa banjir bandang. Itu kalau di padang gurun tuh. Karena tidak ada namanya drainase. Jadi diberi hujan salah, dikasih hujan salah. Jadi tidak ada untungnya padang gurun dikasih hujan. Nah, jadi di padang gurun seperti itu. Cuacanya pada siang hari itu panasnya begitu. Tetapi pada malam hari rekor suhu terendah juga ada di situ. -, derajat. Rekor suhunya juga yang tertinggi ada di padang gurun. Nah, jadi penurunan ekstrim ini karena tidak ada awan di sana. Ya, kalau bisa dipastikan sana itu awan itu jarang sekali. Ya, karena yang membawa hujan itu awan. Ya. Nah, kita lihat sekarang ketika kita mendengar padang gurun, di dalam Alkitab banyak tokoh-tokoh yang akhirnya tinggal di sana atau harus melewati padang gurun. Nah, contohnya tokoh-tokoh dalam Alkitab Musa, Elia, ya Tuhan Yesus,
Dan semua orang-orang yang melewati padang gurun ini banyaknya itu punya rohani yang sangat prima, ya, sangat baik. Nah, kita lihat sekarang ketika di jalan atau di padang gurun ada 3 hal yang harus dipersiapkan. Ada 3 hal yang harus dipersiapkan oleh Tuhan dan juga kita. Nah, kita lihat dalam Keluaran 13 ayat yang ke-18. Jadi di padang gurun ini atau di jalan salib ini kita harus memperhatikan 3 hal. Ya, dipersiapkan 3 hal, memperhatikan 3 hal. Yang pertama adalah keadaan yang siap sedia untuk berperang. Keluaran 13 ayat 18. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun Ya. menuju ke laut terberau. Dengan siap sedia Siap sedia berperang. berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Iya. Nah, jadi yang pertama harus kita perhatikan. Yang satu adalah keadaan yang siap sedia untuk berperang. Nah, arti yang di sini adalah keadaan yang selalu berjaga-jaga. Ya, kalau saya lihat di pos-pos tentara ya, di pintu gerbang itu 24 jam ada yang berjaga-jaga. Boleh tidur nggak kira-kira? Yang pos jaga itu tidak boleh. Dia harus ada, kalau kadang-kali harus ada yang tegap. Ya, tapi saya jarang melihatnya seperti itu. Sekarang dikasih pos jaga. Tapi yang paling minimal orang itu tidak boleh tidur. Terus apa lagi? Harus ada senjata. Waspada dia. Dia harus tahu mana musuh, mana kawan. Ya, kalau misalnya pada hari-hari sekarang tidak zaman perang, mungkin orang bisa tidak berjaga-jaga begitu, tidak begitu waspada lah. Ya, tapi kalau sudah zaman perang, ada sedikit suara itu harus siap. Ya, sedikit suara saja, harus orang siap, tentara itu. Nah, ini suara musuh, suara teman. Ya. Nah, jadi keadaan siap sedia atau berjaga-jaga. Nah, sekarang kita lihat kalau orang siap sedia untuk berjaga-jaga, ya berarti kalau untuk berperang setiap orang itu harus ada dalam posisi dan kedudukan yang benar. Ya. Nah, posisi kita kalau mau ada di dalam jaga-jaga ya, atau tetap waspada, kita baca dalam 1 Petrus 2 ayat yang 5. Nah, ini posisi ya dan kedudukan kita di dalam bait suci sekarang. Ya. Di dalam bait suci dan tubuh. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Ya, nah jadi memang kalau kita boleh jujur, ya tubuh Kristus, ya sekarang masih belum menyatu. Ya, belum menyatu, masih ada kadang-kali ya pertikaian dan lain sebagainya, ya masih belum nyatu. Nah, tapi kalau sudah menyatu, mohon maaf ini jari jempolnya harus ada di sini nanti, harus siap di sini. Nah, jari tunjuk harus siap di sini. Ya, kalau nanti sudah dibilang siap sedia, ya kalau sudah dipanggil 3,5 tahun pertama, ya 3,5 tahun kedua pada zaman penyingkiran, semua harus sudah terbentuk. Ya, sudah dalam posisinya. Saya tidak tahu Bapak Ibu posisinya di mana dalam tubuh Kristus. Ya. Tapi yang jelas
Tubuh Kristus itu aktif semuanya, tidak ada yang pasif. Nah, biarlah kamu dipergunakan sebagai batu yang hidup. Batu yang hidup itu batu yang siap. Ya. Atau batu yang tersusun dalam satu bangunan. Nah, kalau kita lihat di sini, kita tidak tahu di sini ada berapa bata. Ya, berapa bata yang disusun. Ya, berapa benteng di sini yang disusun. Satu benteng di sini saja tidak ada, nah, bisa goyah. Satu batu saja tidak masuk, wah, tidak indah. Satu baut saja di atas digenteng, lepas. Nah, itu bisa buat bocor, betul ya? Ya, semua bisa. Siap sedia. Nah, kita harus nanti siap sedia di posisi kita sebagai tubuh Kristus atau di dalam bangunan bait suci. Di dalam ayat yang 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Ya, kamulah bangsa yang terpilih. Yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Kita itu harus siap sedia di posisi kita. Ya, makanya kita harus aktif dalam pelayanan. Ya, aktif dalam pelayanan. Dan siap sedia itu yang kedua kita lihat. Jadi siap sedia artinya sekarang kita berada dalam posisi atau kedudukan di dalam tubuh Kristus. Tapi yang kedua, ya, siap sedia ini diibaratkan seperti dia. Ya, pertama di posisinya tetap aktif dalam pelayanan. Yang kedua adalah berada di bawah komando seperti prajurit. Ya, 2 Timotius 2 3 sampai 4. Dan karena 2 Timotius 2 ayat 3 sampai 4, ya. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus. Di Masmil, ya, ada prajurit yang berkenan kepada siap komandan. Nah, ini komandan. Nah, prajurit ini berbeda dengan, mohon maaf, ART. Ya, kalau sebut ART ada prajurit sama-sama bawahan, tapi beda. Kalau seorang prajurit ini dia benar-benar harus taat kepada atasannya apapun yang dilakukan. Kadang-kadang, ya, kadang orang suruh tembak. Ya, kadang kepala orang yang tidak bersalah suruh tembak. Ya, waktu tahun 2013, ya, ada peristiwa yang di Kopassus itu kalau tidak salah. Ya, ketika ada seorang yang sedang ke tempat-tempat, ya, saya tidak tahu tempat apa, akhirnya temannya ini dikeroyok sampai mati. Ya, dikeroyok sampai mati. Akhirnya tidak enak nih atasannya. Wah, ini anggota Kopassus. Ya, sampai dikeroyok sampai mati. Ini memang kejadian. Ya, akhirnya ditangkaplah ada beberapa orang, dimasukkan ke sel. Tapi karena sakit hati nih atasannya, dia bawa beberapa orang, berpuluh-puluh orang saya tidak salah, berpuluh-puluh orang. Akhirnya, ayo kita ke sel sekarang. Karena penjaga situ sudah tahu, wah ini Kopassus yang datang. Akhirnya mau tidak mau dikasih kunci sel. Karena sudah dikokang. Akhirnya mau tidak mau dicarilah sel-sel mana orang itu yang sudah mengeroyok teman saya. Akhirnya dari berpuluh-puluh orang di sel itu, mana yang tadi atau yang kemarin yang membunuh rekan saya. Yang tidak membunuh silakan menyingkir, semua pada ketakutan. Yang membunuh itu kalau tidak salah 3-4 orang. Akhirnya 4 orang itu, ya, nasibnya ditembak.
Ya, seperti itu. Itu prajurit itu, dia harus taat kepada atasannya. Nah, sampai pada akhirnya ada hukuman juga. Nah, itu prajurit. Ya, prajurit itu harus taat atau berada di bawah komando. Nah, kita lihat kesetiaan dan ketaatan seorang prajurit Tuhan diperlukan bagi komandannya, yaitu Tuhan Yesus. Itu ciri seorang dari prajurit. Dan ciri dari seorang prajurit dari kesetiaan, ketaatan, dan juga dia tidak memusingkan. Ya, tidak khawatir untuk masalah hidup. Ada amin? Saudara percaya bakal diberkati Tuhan, dipelihara Tuhan? Kalau kita bertindak seperti seorang prajurit. Ya, tidak perlu pusing. Ya, besok makan apa, hari ini makan apa, tidak perlu pusing. Ya. Nah, saya pun merasakan bagaimana ikut Tuhan. Ya, bagaimana kehidupan sehari-hari tidak perlu saya yang mewah-mewah. Yang sederhana pun saya makan. Ya, bahkan prajurit itu kalau sudah di hutan disuruh makan ulat ya, cacing. Ulat. Ya. Mereka bisa memakannya. Nah, begitu juga prajurit. Kalau dikasih makan cacing gimana? Ya, ulat, ya siap-siap saja. Ya, yang paling penting kenyang gitu ya, atau yang paling penting terisi. Nah, prajurit seperti itu. Ya. Jadi masalah-masalah dunia tidak perlu diambil pusing. Ya. Nah, jadi yang pertama, keadaan atau beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah keadaan yang siap sedia. Yang kedua sekarang. Nah, dalam Keluaran 13 ayat yang Keluaran 13 sebentar. Keluaran 13 ayat yang ke-19. 19. Ya. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Ya, teruskan. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot. Cukup sampai situ. Jadi intinya di sini yang harus dipersiapkan salah satunya tulang-tulang Yusuf. Siapa itu Yusuf? Sampai tulang-tulangnya itu sangat ditinggikan atau berharga. Ya. Karena Yusuflah nanti yang akan memelihara orang Israel pada zaman itu. Jadi karena Yusuf orang Israel masih ada sampai saat ini. Karena Yusuf seluruh dunia masih ada sampai saat ini. Karena Yusuf seluruh dunia masih bisa. Kalau tanpa Yusuf semua menderita kelaparan. Ya. Nah, yang kedua membawa tulang-tulang Yusuf. Nah, apa artinya tulang-tulang Yusuf bagi kita? Jadi tulang Yusuf ini gambaran dari kuasa kebangkitan. Ya. Kuasa kebangkitan yang dialami oleh Yakub. Ya. Jadi ketika Yakub mendengar Yusuf, bangkitlah jiwanya, sukacitalah dia. Ya. Sehingga Yusuf ini membawa suasana yang menggembirakan bagi Yakub. Tetapi tulang juga itu memang berbicara kuasa kebangkitan. Ya. Dalam 2 Raja-Raja 13 ayat 21. Ya, ini ada peristiwa. 2 Raja-Raja 13 ayat 21. Pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat. Ya, satu kali ada orang-orang mau nguburin mayat. Ya. Ketika mereka melihat gerombolan datang. Ya, ketika mereka melihat ada musuh datang.
dicampakkan merekalah mayat itu ke dalam Ya. kubur Elisa. Karena ketakutan dicampakkanlah mayatnya ke kubur Elisa. Berarti kubur Elisa ketika itu sedang terbuka. Terus kan? Lalu pergi. Pergi. Terus? Dan demi mayat itu kena kepala tulang-tulang Elisa. Ya, kepada. Dan demi mayat itu kena kepada tulang Elisa. Ya, dan mayat itu akhirnya kena tulang-tulang Elisa. Terus kan? Maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Ya, ini kejadian nyata ya. Ada orang dilemparkan, mati-mati, keluar hidup. Nah, karena kena tulang Elisa. Ya, tulang ini berbicara kuasa kebangkitan. Nah, membawa tulang-tulang Yusuf. Nah, kalau sekarang membawa tulang-tulang Yusuf, arti rohani sekarang artinya adalah kerelaan untuk memberitakan kabar tentang kematian, kebangkitan Kristus yang mengalahkan semua musuh, kemustahilan. Ya, sampai Yakub, wah mustahil anak saya hidup. Tapi ternyata hidup, bangkitlah jiwanya. Ketika sudah tua dia tetap bergegas kepada Yusuf. Ya. Nah, begitu juga ketika kita membawa kabar tentang, kalau di sini membawa tulang-tulang Yusuf. Tapi kalau kita membawa kabar baik tentang kebangkitan orang mati. Kalau kematian orang sudah tahu, orang satu kali akan mati, tetapi orang bangkit di antara orang mati adalah suatu mujizat, ya, suatu kabar kebangkitan. Nah, Yusuf adalah sumber kebangkitan dan juga sumber kebangkitan bagi Yakub dan juga saudara-saudaranya. Tetapi juga Yusuf adalah sekaligus sumber kemuliaan. Ya. Karena ketika Yakub melihat, wah ini Yusuf tidak mungkin hidup kembali. Tapi ketika lihat ada keretanya, ada bawaan yang indah-indah, bangkitlah Yakub. Karena Yakub mendengar bahwa Yusuf bukan jadi budak di sana, tapi jadi orang yang mulia. Ya, sehingga Yusuf dan saudara-saudaranya diberi tanah Goshen, tempat yang terbaik. Nah, yang ketiga kita lihat. Ketika kita melewati jalan salib, Tuhan memberikan tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Ya, malam hari. Ya, yang harus kita perhatikan. Dan Tuhan mempersiapkan. Yang pertama kita harus tahu, kita harus dalam keadaan siap, sedia. Yang kedua, kita harus juga membawa kuasa kebangkitan. Ya. Nah, yang ketiga adalah kita disertai oleh tiang awan dan tiang api. Keluaran 13 ayat 21 diulangi, ayat 21 sampai 22. Ya, tiang api dan tiang awan ini berbicara tentang Roh Kudus. Ya, berbicara tentang Roh Kudus yang menyertai gereja Tuhan pada zaman akhir. Tuhan berjalan di depan mereka. Ya. Pada siang hari dalam tiang awan. Ya, teruskan. Untuk menuntun mereka di jalan. Ya. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka. Ya. Sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Ya, seperti Roh Kudus. Dia sifatnya Roh Kudus ini menuntun. Sifatnya juga seperti api, ya, itu Roh Kudus. Teruskan. Dengan tidak beralih. Tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada siang ya, tiang hari. Awan itu tetap ada pada siang hari. Dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Ya, cukup sampai situ. Nah, ini pekerjaan Roh Kudus seperti tiang awan dan tiang api. Ya, apa tiang api itu?
kegunaannya. Katakan di sini untuk memberikan terang. Ya, untuk memberikan terang. Ya, supaya ketika berjalan pada malam hari tidak tersandung. Tetapi juga memberikan kehangatan kalau waktu malam. Ya, karena waktu malam dinginnya itu ekstrim. Bisa di bawah 0 derajat Celcius. Nah, tiang awan bekerja pada siang hari. Saudara bisa bayangkan tiang awan sebesar apa? Kalau untuk meneduhkan 1,5 juta orang Israel. Begitu besar sekali tiang awan pada zaman Israel. Ya. Nah, kita lihat sekarang, kita gabungkan tiang awan dan tiang api ini, kegunaannya seperti apa untuk kita pada hari ini. Ya. Jadi kegunaan Roh Kudus pada hari ini yang pertama, ya. Tiang awan dan tiang api ini melindungi kita dari kehancuran oleh dunia. Ya, orang bisa hancur gara-gara salah download. Orang bisa hancur gara-gara salah mengenal. Orang bisa hancur karena dia salah bekerja dan lain sebagainya. Banyak sumber-sumber kehancuran di dunia ini. Nah, tapi Roh Kudus yang bisa melindungi kita dari kehancuran. Ya, kita sudah mendengar kalau panas pada siang hari itu membuat batu-batu itu memuai. Ya. Tapi kalau sudah pada malam hari ya, batu itu menyusut. Ya. Batu itu memang kalau sudah di padang gurun lama-kelamaan itu akan hancur seperti pasir nanti. Hancur seperti itu. Makanya padang gurun itu jarang sekali batu. Dan batu bisa hancur sampai sehalus pasir. Tidak ada lagi bentuk awalnya. Nah, begitu juga banyak ya di dalam dunia ini sumber-sumber kehancuran. Ya. Kehancuran moral contohnya. Ya, beberapa waktu belakangan ya di Surabaya ada 34 laki-laki di satu tempat digerebek oleh polisi. Ya, itu kehancuran moral, bayangkan. Ya jangan bayangkan, disebut saja tidak boleh. Kita mengerikan itu. Ya, orang disebut di dalam Alkitab, disebut saja sudah tidak pantas apalagi dilakukan. Ya, makanya sekarang diperhalus bahasanya lagi. Ya, berbuat yang tidak pantas. Itu paling halus mungkin ya. 34 laki-laki. Itu sudah hancur moral. Mengerikan sekali. Ya. Ekonomi bisa rusak. Ya. Ada orang yang tahun kemarin jadi orang kaya. Ya. Tahun depannya sudah minus. Hari ini artis terkenal, besok artis yang terkenal bukan baiknya, tetapi buruknya. Ya. Nama baik orang tua hari ini baik, nama baik orang tua besok bisa hancur gara-gara seorang anak. Ya, itu kehancuran-kehancuran. Ekonomi bisa hancur. Ya. Hari ini ekonomi mungkin stabil, tapi beberapa belakangan itu ketika Covid, hancur. Semua bisa hancur. Ya, kerusakan hubungan contohnya ya konflik-konflik. Ya. Hari ini bisa disebut mama, ya besok bisa disebut mama mertua itu bukan disebut binatang malahan. Ya, itulah dunia. Ya. Hari ini kita disebut orang tua itu wah mama gitu ya. Bisa besok disebut apa macam-macam. Ya. Jadi banyak sekarang
orang-orang sudah hancur ya dalam banyak hal. Karena tidak ada Roh Kudus dalam dirinya. Hancuran fisik contohnya sakit penyakit. Ya. Ada banyak orang ketika sehat, puji Tuhan dia aktif melayani. Ya, tapi sudah sakit. Ya. Alasan ya karena naik tangga misalnya. Ya, saya di Malang, ya saya itu tugasnya itu antar jemput jemaat. Ya, salah satu yang saya antar jemput jemaat adalah orang yang sakit lumpuh. Tapi dia mau ibadah. Ya. Nah, bagaimana caranya? Wah, usaha dari gembala begini begitu. Nah, tapi akhirnya dia mau ibadah. Jadi lumpuh itu jangan jadikan, ada yang bisa jadikan alasan, ada orang yang tidak jadikan alasan itu. Sampai matinya pun, meninggalnya pun dia dipanggil Tuhan, dia tetap dalam keadaan lumpuh, tetap mengikut Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Wah, bayangkan. Ya. Ada orang yang umur 70 tahun, saya ingat sekali dia kalau misalnya ibadah itu kurang lebih jaraknya 60 kilo. 60 kilo. Sudah 70 tahun. Orangnya pendek, saya ingat sekali. Jadi ketika dia mau ibadah, kita jemput. Nah, ini gereja, saya jemput sini, rumahnya di sini nih misalnya. Jadi dia harus pakai kendaraan dulu sekitar 40-50 kilo. Nah, kita jemput paling 10 kilo. Dia mau ibadah. 3 kali ibadah, bayangkan. Ya, jadi jangan sampai apapun juga dijadikan alasan. Ya. Bagi sekarang ada internet. Ya, bisa kita nonton. Ya, nonton ibadah. Nonton ibadah. Saya juga ibadah bukan saja di sini saja, tapi kadang-kadang saya dengan guru saya online. Ya, online. Tidak jadikan halangan jarak sekalipun sekarang ya. Nah, jadi yang pertama melindungi kita dari kehancuran. Nah, hati-hati. Kalau kita sudah mulai seperti batu yang sudah mulai terbelah, jangan sampai nanti hancur. Ya. Nah, yang kedua, petunjuk jalan. Petunjuk jalan. Kita percepat saja dalam Bilangan 14 ayat 14. Jadi tiang awan dan tiang api ini tadi sebagai pelindung, melindungi kita dari kehancuran. Ya, yang kedua sebagai petunjuk jalan. Bilangan 14 ayat 14. Mereka akan bercerita kepada penduduk negeri ini yang telah mendengar bahwa Engkau Tuhan ada di tengah-tengah bangsa ini dan bahwa Engkau Tuhan menampakkan dirimu kepada mereka dengan berhadapan muka. Waktu awanmu berdiri di atas mereka dan waktu Engkau berjalan mendahului mereka di dalam tiang awan pada waktu siang dan di dalam tiang api pada waktu malam. Jadi Roh Kudus ini bekerja untuk memimpin, menunjuk jalan, ya, menunjuk jalan bagi kita sekarang, ya, supaya jangan tersesat. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, yang ketiga ini memberikan kekuatan, ya, karena ketika orang berjalan di padang gurun itu cepat sekali energinya terkuras. Tapi kalau sudah ada yang melindungi, wah, kekuatan makin ada, tetap ada. Nah, jadi tiang awan dan tiang api itu memberikan kekuatan. Begitu juga Roh Kudus di tengah-tengah gereja Tuhan, di tengah-tengah kehidupan kita. Ya, makanya banyak orang ketika dihadapi masalah mudah sekali lemah. Ya, dikit-dikit kecewa. Baru saja disinggung, kecewa. Baru saja disakiti, wah, sudah sakit hati. Nah, itu tanda-tanda kita harus memerlukan Roh Kudus. Karena Roh Kudus ini, kalau kita ingat kemarin, memberikan
roh hikmat pada kita. Ya. Ya, dalam Zakaria 4 ayat 6 dikatakan kepada Zerubabel, bukan karena perkasaan dan bukan karena kekuatan, tetapi karena rohku, firman Tuhan semesta alam. Siapakah engkau gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Ya. Yang keempat, sekarang kita lihat Roh Kudus ini memberikan kebahagiaan di tengah-tengah penderitaan. Ada amin? Ayat akhir saja 1 Petrus 4 ayat 14. Berbahagialah kamu. Ya, kita baca bersama-sama. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Yesus Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Nah, jadi kalau orang ketika mengalami penderitaan, banyak sekali bukan bahagia, tetapi bersungut-sungut, mengeluh dan lain sebagainya. Tetapi kalau ada Roh Kudus ini dikatakan juga sebagai roh penghibur, roh penolong. Ya, oleh sebab itu mintalah Roh Kudus. Inilah roh yang kita perlukan pada akhir zaman. Di tengah-tengah panasnya padang gurun dunia ini, dinginnya kasih di dunia ini, supaya kita jangan hancur, ya, supaya kita jangan lemah, ya, supaya kita jangan selalu menderita, ya, tetapi kita bisa berbahagia, bisa kuat menghadapi dunia ini, ya. Bahkan ketika kita minta petunjuk dari Tuhan, Roh Kudus sanggup yang membuka jalan dalam segala hal. Ada amin? Ya, oleh sebab itu marilah kehidupan kita panggil Roh Kudus. Datanglah, jamalah setiap hati kita. Ya, kuatkanlah yang lemah. Kita nyanyikan Roh Kudus datanglah. Saya undang Bapak Gembala untuk ke depan. Jamalah tiap hati, jamalah, segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, Roh Kudus, kuatkanlah. Yang getar hiburlah, lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, pimpinlah. Roh Kudus, datanglah. Jamalah tiap hati, jamalah,
Segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, Roh Kudus, bukanlah. Roh Kudus, hiburlah yang gentar, hiburlah lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. Roh Kudus, datanglah. Jamalah tiap hari, jamalah. Segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, Roh Kudus, kuatkanlah. Mari, ketika banyak orang datang pada Tuhan, Tuhan datang menghampiri mereka juga. Dia pun mengulurkan tangan. Tuhan ulurkan tangannya kepada semua yang datang pada. Saat tangan Tuhan menyentuh orang-orang yang datang, kelepasan terjadi, kesembuhan terjadi, mujizat terjadi, pertolongan terjadi. Tangan Tuhan sekarang adalah firman Allah dan Roh yang akan menjamah kita, menjamah hidup kita, pergumulan kita, persoalan kita. Saat Tuhan menjamah, semua penyakit menjadi sembuh, persoalan pun beres semua. Hati tadinya penuh dengan penderitaan diganti dengan kebahagiaan, penuh dengan kekhawatiran diganti dengan kepastian hidup. Mari, yang mau didoakan, angkatlah tangan kananmu, tangan kirimu taruh pada dada. Hamba berdoa buat anak-anakmu yang hadir ini Tuhan, yang menghadapi pergumulan hidup, pekerjaan, kesehatan, masa depan, begitu juga kerukunan di antara sesama keluarga. Mohon belas kasih kemurahan-Mu Tuhan, tumpangkanlah tangan-Mu, jamalah setiap pribadi, segala kebimbangan Engkau jauhkan. Tambahkanlah iman kami bahwa Tuhan mengasihi kami, peduli kepada kami, sanggup menolong kami, menyelesaikan semua persoalan kami. Dan Engkau berkata, sudah selesai. Engkau menyelesaikan dengan sempurna bagi kami. Kami percaya mujizat sudah terjadi pada kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita nyanyikan sambil kita jalankan persembahan nyanyian kemenangan. Ya, untuk kas ya. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan kita dan kuasa yang diurapinya, karena
nyanyikan sungguh-sungguh dengan iman. Kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Darah Yesus adalah darah yang berkuasa. Ya, kalau dalam kesulitan, pencobaan, ada godaan, panggillah nama Tuhan Yesus, darah Yesus. Pasti saudara menang. Kita doakan yang masih sakit, Opo Romando, Popo, Bu Lydia, Mama Fitri, Master, Opu Jovansa, Bella, Pak Edi, Oma Ance. Kita pakai berdiri. Kami menyatukan iman kami memanggil nama yang ajaib. Tolong tumpangkan tanganmu supaya terjadi kesembuhan, pemulihan bagi anak-anakmu yang sakit. Kami berdoa buat Opo Romando, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Popoh juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Ibu Lydia juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Mama Fitri juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Master juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Opu Jovansa juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Bella juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Pak Edi juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Oma Ance juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Dan yang mengikuti secara online, baik langsung dan tunda, jamalah mereka bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Minggu ini aktivitas anak-anakmu sertai dan berilah kepada mereka keberhasilan dalam berusaha, dalam bersekolah, dalam berdagang, berbisnis, dan biarlah mereka melihat bahwa Tuhan selalu menyertai kami seperti Yusuf disertai oleh Tuhan. Apapun yang dia kerjakan, Tuhan buat berhasil, tidak ada yang gagal. Terima kasih bangsa Indonesia yang besar dari Sabang sampai Merauke, terdiri dari berbagai multi etnik dan religi. Kami berdoa supaya bersatu rukun membangun manusia Indonesia seutuhnya. Dari Pak Presiden Prabowo, seluruh gubernur, bupati, wali kota, muspika kecamatan, kepala lurah dan desa, Pak RW, Pak RT, seluruh Indonesia berkati. TNI Polri berkati semua. Mereka adalah hamba-hamba untuk kebaikan bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, pulanglah dalam damai dan kasih Tuhan menyertai engkau. Segala kebimbangan, ketakutan tidak ada lagi, disertai dengan damai dan kekuatan baru menghadapi hidup kami minggu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat berhari Minggu. Tuhan berkati. Anak sekolah Minggu langsung.